Cek 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 cek. Halo sobat Mimi, kita gas lagi dah Junnya. Dan seperti biasa juga tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Dan yang mau bantu-bantu gua build up PC bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen aja. Dan ini masih translate Cina, jadi misalnya agak salah-salah translate tolong dimaklumi aja. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Junnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia pun ternyata sempat berkeliling dan dia menemukan ada dua kelompok yang sedang berselisih satu sama lain. Dan ternyata kelompok itu adalah kelompok iblis dan juga manusia. Dan di tempat inilah Jun dia pun memutuskan untuk dapat membantu kelompok manusia itu dari klan iblis. Dan dengan bantuan dari Kunpeng, di sini Jun dia dapat menarik semua klan-klan iblis itu dilahap oleh Kunpeng. Dan tentunya dibantu oleh Jun membuat mereka kelompok manusia ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Jun. Dan mereka juga mengatakan kalau mereka adalah pasukan yang berasal dari kerajaan Kingzhou. Dan untuk Jun awalnya dia cuma ingin membantunya saja. Tapi ketika Jun dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau Jun bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa setelah Jun membantu mereka, tentunya membuat Jun kini dia memutuskan mendeklarasikan kalau dia akan membantu kerajaan Kingzhou sampai selesai. Yang membuat mulutnya yaitu Xiaoli sungguh sangat senang. Ya, luar biasa ucap dari Xiaoli. Dan setelahnya kini Jun bersama dengan Jenderal Wang dia pun kini kembali pulang menuju ke Kekaisaran Kingzhou. Sedangkan di sisi lainnya di camp para pasukan dari kerajaan Kingzhou saat ini terdapat sebuah pertemuan di mana para jenderal sedang mengatur sebuah strategi untuk dapat mengalahkan para pasukan. Tapi memang karena saat ini kondisi mereka sedang terdesak, di sini para jenderal mereka memutuskan untuk tarik mundur pasukan karena sulit bagi mereka untuk dapat menyerang musuh. Tapi ketika para jenderal memutuskan untuk tarik pasukan, di sini putra mahkota dia menolak itu semua. Dia nggak mau untuk mundur, dia harus tetap maju mengalahkan semua pasukan-pasukan monster dan juga iblis-iblis itu. Karena jika monster itu masuk terus merangsek masuk ke dalam wilayah mereka, tentunya itu akan sangat berbahaya. Karena jika itu terus berlanjut, maka seluruh kekaisaran mereka benar-benar bakal musnah dan akan lebih banyak warga yang terluka, dan itu akan sulit bagi negara mereka untuk dapat melindungi warganya. Ucap dari putra mahkota yang tidak terima jika mereka harus turun mundur. Dan di sini putra mahkota dia pun yakin selama rakyat masih mendukung mereka, masih ada sebuah harapan bagi mereka untuk menang. Ucap dari putra mahkota yang sungguh sangat percaya diri. Tapi di tengah-tengah rapat itu mereka juga ternotis dan juga sempat terhenti ketika ada seseorang yang datang melaporkan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi di garis depan. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa di garis depan yang membuat mereka semua pun jadi ternotis. Apa? Ada apa? Apakah monster-monster ini melakukan sebuah trik lain lagi? Pikir dari putra mahkota. Dan di sini putra mahkota dia pun terlihat sungguh sangat kesal dengan para monster-monster yang memang menyebalkan. Ini sudah 2 hari mereka terus melakukan sebuah serangan gila dan mereka terus menentang kita. Dan jika ini terus berlanjut, tentunya para pasukan kami akan kelelahan dan sulit bagi kita untuk dapat menahan mereka semua. Saat ini musuh mereka memiliki 800.000 pasukan, sedangkan kami hanya memiliki 400.000 pasukan saja. Dan jika ini terus berlanjut, maka situasinya akan sangat sulit. Ucap dari putra mahkota dalam kondisi yang memang sulit bagi mereka untuk dapat menyelesaikan ini semua. Tapi di sini putra mahkota dan juga yang lainnya mereka semua pun terkejut ketika mereka mendapatkan kabar kalau ternyata saat ini datang monster yang sangat besar, sangat luar biasa datang mendekati mereka. Dan melihat monster itu datang membuat mereka pun berpikir kalau ini adalah serangan dari musuh, hingga membuat putra mahkota pun meminta kepada seluruh pasukan untuk segera bersiap untuk segera menghancurkan makhluk itu. Namun ketika mereka melihat lebih detail, ternyata tunggu dulu. Di sini putra mahkota dia pun menyadari kalau ada sesuatu yang dia kenal dari makhluk besar itu. Bukankah itu adalah Kunpeng? Tunggu dulu sebentar. Aku melihatnya itu. Bukankah itu adalah Jenderal Wang? Ucap dari putra mahkota. Tapi di sini mereka juga bingung bagaimana bisa Jenderal Wang ada bersama dengan binatang suci itu. Di sini mereka semua pun bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Tapi ketika Jenderal Wang telah datang dan tiba di depan putra mahkota, di sini Jenderal Wang dia pun langsung mendekati putra mahkota dan dia juga langsung melaporkan kalau saat ini pasukan yang ada di garis depan telah berhasil menahan pasukan musuh karena mereka dibantu oleh seorang master gila yaitu Yi Jun Lin yang telah membantu mereka. Dan di sini Jenderal Wang dia juga mengatakan kalau Tuan Jun akan membantu mereka. Mendengar apa yang diucapkan oleh Jenderal Wang tentunya membuat putra mahkota dia pun shock, kaget. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Yi Jun Lin, apakah itu adalah dewa dari sekte Xuantian? Dia yang menguasai binatang ini. Gila. Ucap dari orang ini
Ucap dari putra mahkota yang shock kalau ternyata Kunpeng, binatang legendaris, ada di bawah kendali dari Jun. Dan dia juga nggak menyangka kalau ternyata Jun mau membantu mereka. Tapi ketika putra mahkota ingin bersikap, di sini Jenderal Wang dia pun mendekatinya dan juga berbisik, "Yang mulia, Anda harus berhati-hati. Anda harus berhati-hati dalam kata-kata Anda. Yang terhormat Jun, dia adalah orang yang sangat santai. Jadi, tolong hati-hati dalam berkata-kata. Dia tidak seperti yang dirumorkan di luar sana yang kejam." Ujian dari Jenderal Wang yang membuat putra mahkota dia pun oke, iya, aku mengerti. Ujian dari putra mahkota yang terbata-bata, dan dia juga menyambut kedatangan dari Jun sembari mengepalkan tinju, dan dia juga menyambut kedatangan Jun dengan menyebutnya sebagai sosok yang terhormat. Dipanggil sebagai sosok yang terhormat membuat Jun dia nggak menyangka kalau ternyata orang ini justru malah memanggilnya dengan sebutan yang terhormat. Benarkah? Aku terkenal itu kah? Pikir dari Jun. Namun ketika Jun telah tiba dan juga baru aja mendarat di sini, Jun ternotis ketika dia mendengar sesuatu yang berujar "Kalian umat manusia telah terkepung oleh 800.000 pasukanku dan kalian semua benar-benar bakal berakhir." Dan di sini mereka juga meminta kepada umat manusia untuk menyerah saja karena mereka tidak memiliki harapan untuk dapat bertahan. Mendengar apa yang diucapkan oleh klan iblis tentunya membuat putra mahkota dia pun benar-benar muak dengan anggota klan iblis yang berkata seperti itu. Dan untuk Jun, hal seperti ini tentunya nggak ada gunanya, dan dia langsung menunjuk dua muridnya untuk segera mengurus klan iblis itu. Kalian berdua pergilah dan hancurkan semua klan iblis itu. Ucap dari Jun yang menunjuk Xiaolong dan juga Xiaoli. Dan benar saja, kita apa pikir panjang, mereka berdua pun langsung melesat menuju tempat di mana klan iblis itu berada. Namun melihat dua murid dari Jun datang langsung melesat menyerang 800.000 pasukan musuh, tentunya mengejutkan bagi para pasukan umat manusia. Para pasukan King Zhou mereka pun bingung bagaimana mungkin dua orang dapat mengalahkan 800.000 pasukan musuh, dan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal pikir dari mereka semua, para pasukan reguler King Zhou. Sedangkan di sisi lainnya saat ini, tempat di mana para iblis-iblis itu berada, di sini mereka pun benar-benar tidak menyangka kalau ternyata mereka harus menggunakan 800.000 pasukan untuk dapat menaklukkan kerajaan King Zhou. Dan ini adalah sesuatu yang membuat mereka pun merasa malu, karena untuk dapat menaklukkan kerajaan kecil seperti ini aja mereka harus menggunakan pasukan yang sangat-sangat banyak. Dan itu jelas membuat mereka pun benar-benar merasa malu. Dan di sini mereka semua inilah para pasukan pimpinan yang mengirim para pasukan musuh untuk menaklukkan umat manusia, dan mereka ingin mendapatkan wilayah yang dikuasai oleh manusia, dan mereka juga menunggu waktu kebangkitan bagi kekacauan dunia ini. Ucap dari para iblis-iblis itu. Namun tak lama setelahnya, untuk Xiaohong dan juga Xiaoli mereka pun telah tiba di tempat di mana para musuh berada. Dan di tempat inilah ketika manusia mengirimkan dua kultivator untuk dapat menghentikan mereka, tentunya membuat para monster-monster ini, iblis-iblis ini, mereka pun semua menertawai umat manusia yang berani-beraninya datang cuma dua orang doang. Cuma dua doang. Lihat, ini menyedihkan, dan semuanya tolong jangan buat takut makanan kita. Ucap dari para iblis-iblis itu yang menganggap Xiaohong dan juga Xiaoli sebagai makanan. Mendengar apa yang diucapkan oleh mereka di sini, untuk Xiaohong dan juga Xiaoli mereka nggak peduli dengan itu semua. Tapi untuk Xiaoli, lihat ada 800.000 pasukan, tentunya itu adalah jumlah yang sangat-sangat amat banyak. Dan dia juga pernah berpikir jika dia harus menghadapi 800.000 pasukan seorang diri. Dan jika itu dulu tentunya dia nggak akan mungkin berani melakukannya, tapi sekarang tentunya tidak. Apalagi dia juga tahu kalau saat ini dia telah di-backing, didukung oleh senior Xiaohong yang sangat kuat, dan itu membuatnya jadi amat sangat percaya diri, dan itu membuat bocah Xiaoli dia berujar, "Senior, teknikku cukup jelek, jadi tolong dibantu backup, dan aku akan menunjukkan teknik yang gak seberapa ini." Ucap dari bocah ini sebelum pada akhirnya dia pun langsung bersikap menyiapkan teknik miliknya untuk segera berubah ke dalam bentuk berserker miliknya. Dan ketika dia telah berubah ke dalam bentuk berserker miliknya, dia pun langsung bersikap agresif dan langsung menghancurkan semua iblis-iblis yang ada di depan sana. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Tapi melihat juniornya yang telah menunjukkan aksinya di sini, Xiaohong dia juga tidak mau ketinggalan, dan juga langsung menyiapkan teknik miliknya untuk segera menghancurkan semua iblis-iblis yang ada di depannya itu. Dan dengan juga mudah Xiaohong dia pun menghancurkan semua iblis-iblis yang ada di hadapannya. Dan melihat teknik yang digunakan oleh Xiaohong membuat Xiaoli yang melihatnya dia pun sungguh sangat mengaguminya. "Senior, kau luar biasa," ucap dari Xiaoli. Dan untuk Xiaohong, dia pun menganggap kalau ini semua adalah teknik yang biasa aja.
biasa saja, ujar dari Xiao Hong. Tapi di dalam hati Xiao Hong dia pun tahu kalau dia adalah seorang senior. Jadinya dia harus menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Karena aku akan menjadi seorang senior yang baik. Ini semua gara-gara Jun, ujar dari Xiao Hong. Sini Xiao Hong dia juga meminta kepada Shaolin untuk segera menyelesaikan ini semua. Dan itu membuat kini langit malam yang awalnya gelap tiba-tiba aja menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Karena letupan energi terjadi di mana-mana. Dan juga bilah pedang yang terus berterbangan ke sana kemari, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan bagi mereka yang menyaksikannya, ini adalah sesuatu yang membuat tubuh mereka jadi gemetar ketakutan. Gila, ini terlalu mengerikan, ujar dari jenderal yang ada bersama dengan putra mahkota. Dan untuk putra mahkota, dia pun tidak menyangka kalau ternyata murid yang dimiliki oleh Jun sungguh sangat gila seperti ini. Seperti yang diharapkan dari murid dewa berambut putih itu, dia memusnahkan 800.000, tidak 500.000 pasukan musuh hanya dalam sesaat. Gila, ujar dari orang ini, ujar dari putra mahkota yang gak menyangka kalau ternyata murid-muridnya aja sudah sekuat ini, apalagi masternya coy. Sedangkan di pihak lainnya, di pihak para monster di sini mereka pun sungguh sangat kesal. Para iblis-iblis ini mereka pun muak ketika mereka pasukannya telah dimusnahkan dengan cukup mudah. Siapa dua manusia ini? Ujar dari para iblis-iblis ini. Di sini para iblis-iblis ini mereka pun kesal karena tinggal sedikit lagi mereka dapat menaklukkan King Zhou. Tapi kenapa tiba-tiba aja diganggu seperti ini, membuat para iblis-iblis ini nggak peduli dengan apa yang telah terjadi dan harus menggunakan teknik andalan mereka, dan mereka harus turun tangan langsung, ujar dari para iblis-iblis itu. Dan untuk di sisi lainnya, Xiao Hong ketika dia sedang bermain-main di sini, dia pun cukup ternotis ketika dia melihat kalau ternyata muncul para pasukan yang jauh-jauh lebih kuat. Tapi hal yang takut di sini Xiao Hong justru dia malah nyengir karena ini adalah sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya untuk melepaskan semua emosi yang tertahan bagi dirinya. Bagus sekali, ujar dari Xiao Hong. Apalagi saat ini Xiao Hong dia pun menyadari kalau kini para pasukan yang datang ini bukanlah orang-orang biasa, bukanlah iblis-iblis biasa, karena mereka semua ada di tingkatan kultivasi yang cukup tinggi. Dan ini adalah sesuatu yang memang menarik bagi Xiao Hong, mengalahkan mereka yang kultivasinya ada di atas dirinya. Namun lainnya, untuk para iblis-iblis ini mereka pun menganggap kalau umat manusia ini mereka sungguh sangat lemah, mengingat level kultivasi yang mereka miliki jauh di atas orang-orang itu. Dan mereka pun yakin kalau mereka dapat mengalahkan dua manusia itu dengan cukup mudah. Bahkan saat ini ada salah satu bagi mereka yang langsung saja melesat datang menuju Xiao Hong dan juga Shaolin, dan dia juga menganggap kalau tuan-tuannya itu tidak perlu sampai turun tangan, cukup dia saja untuk dapat menghancurkan dua manusia itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh iblis itu yang sungguh sangat sombong, membuat Shaolin yang mendengarnya dia pun tahu kalau seperti ini cukup menyebalkan, dan itu membuatnya langsung menyiapkan sebuah serangan untuk dapat menghentikan iblis itu. Walaupun dia tahu tingkat kultivasi yang dia miliki ada di bawah dari iblis itu, tapi ketika serangan itu datang mengenai iblis itu sendiri di sini, iblis itu dia pun cukup terkejut dengan serangan yang tiba-tiba aja datang mengenai dirinya, dan itu ternyata nggak sakit, ujar dari iblis itu sebelum dia hilang dalam sekejap yang mengejutkan bagi mereka semua. Apa? Nggak sakit, tapi bagaimana mungkin? Lah, kok hilang? Ujar dari mereka semua yang bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Dan hal yang sama, respon yang sama juga ditunjukkan oleh putra mahkota dan juga seorang jenderal. Bagaimana bisa hal ini dapat terjadi? Gila, murid semua dari Jun gila. Ujar dari putra mahkota yang melihat apa yang dilakukan oleh murid-murid yang dimiliki oleh Jun sungguh sangat gila. Dan untuk bocah Shaolin dia pun dia juga menggila setelah dia menggunakan teknik terlarang miliknya. Bahkan saat ini dia juga menganggap seluruh jenderal musuh yang ada di depan sana cukup mudah untuk dapat dikalahkan oleh dirinya, dan itu membuat para jenderal mereka pun sungguh sangat kesal. Dan mereka juga tahu yakin kalau sepertinya salah satu bawahan mereka dapat dikalahkan karena orang itu terlalu menganggap enteng lawannya, dan dia jadinya dapat dikalahkan karena dia terlalu lengah, ucap dari mereka. Dan di sini mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera menghancurkan Shaolin bersama-sama. Ini jenderal-jenderal itu pun mereka bersatu untuk segera menghancurkan Shaolin, dan untuk Shaolin dia pun tahu kalau ini terlalu gila. Masa iya semuanya datang? Ini terlalu mengerikan, ucap dari Shaolin. Dan jika dia menghadapi satu ataupun dua mungkin saja dia dapat, tapi jika semuanya maju tentunya ini agak sedikit berbeda. Tapi ketika dia sudah mulai ketakutan, dia juga tahu kalau dia enggak sendiri, dan dia juga dibantu oleh sesuatu yang tiba-tiba aja datang menerjang dari belakang. Nah, itu adalah sebuah teknik yang dilepaskan oleh Xiao Hong. Di sini Xiao Hong dia langsung membackup rekan juniornya, dan dengan teknik yang diberikan oleh Xiao Hong di sini cukup kuat hingga membuat mereka semua pun cukup terbakar. Tapi
Di sini mereka pun tahu kalau teknik yang diberikan oleh Xiao Hong saat ini tidak mungkin dapat melukai mereka karena mereka juga telah melapisi tubuh mereka dengan api pelindung. Wah, dasar wanita menyebalkan, ujar dari para iblis-iblis ini, dan dia juga berniat untuk segera menghancurkan wanita itu yang membuat Xiao Li yang melihatnya. Hei, dia pun tahu kalau sepertinya sosok makhluk-makhluk yang ada di depan sana juga cukup kuat karena api yang diberikan oleh Xiao Hong ternyata tidak cukup untuk dapat menghancurkan mereka secara langsung. Dan untuk Xiao Li yang terlihat agak sedikit ketakutan membuat para iblis-iblis ini mereka pun yakin kalau sudah terlambat bagi kalian untuk dapat takut. Dan sekarang kau dan juga wanita bau itu, kalian semua harus berakhir, ujar dari iblis ini yang membuat Xiao Li apa? Wanita bau? Dia menyebutnya wanita bau yang membuat Xiao Li dia pun tahu kalau ada sebuah niat yang tidak menyenangkan dari belakang tubuhnya, dan itu adalah habislah sudah. Dia menyebut senior Xiao Hong sebagai wanita dan juga bau. Wah, gawat nih, gawat. Ujian dari Xiao Li yang tahu kalau saat ini Xiao Hong benar-benar muak dan juga murka ketika dia disebut sebagai wanita. Apalagi disebut sebagai wanita bau, tentunya membuat Xiao Hong dia pun benar-benar murka, dan dia kini menyiapkan sebuah teknik lainnya lagi. Dan dengan teknik miliknya, api gila miliknya langsung diincar dan menyerang mereka secara langsung. Dan untuk para iblis-iblis ini, mereka pun juga cukup terkejut ketika mereka terkena sebuah serangan api yang tiba-tiba saja datang. Tidak, apa yang terjadi? Karena memang dalam sekejap ini iblis biru dia pun shock ketika dia melihat ke arah rekan-rekannya yang tiba-tiba aja hancur. Dan ternyata itu juga akan berlaku kepada dirinya karena dalam sekejap dia juga menjadi incaran bagi api yang dilepaskan oleh Xiao Hong. Dan dalam kejap dia juga hilang, lenyap, dilahap oleh api gila yang dilepaskan oleh Xiao Hong. Dan aksi yang gila diberikan oleh Xiao Hong tentunya mengejutkan bagi para iblis-iblis kecil lainnya yang menyaksikan tuan mereka dilenyapkan hanya dalam satu gerakan. Dan itu adalah sesuatu yang sangat amat mengerikan. Dan untuk Xiao Hong, menyedihkan, kalian semua hanyalah serangga, ujar dari Xiao Hong yang menganggap mereka semua hanyalah serangga di bawah matanya. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Master Peak dan juga Jun. Next, Master Peak dan juga Jun. Besok ini lagi. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Dan jika masih ada salah-salah translate dan juga kurang-kurang, tolong dimaklumi aja. Ini translate Cina coy, dan jika gue nunggu translate Inggrisnya bakal lama. Mungkin hari Kamis baru ada translate Inggris dan Jumat. Jadi ya gimana lagi kan? Daripada lama-lama udah langsung aja kita bikinkan aja. Walaupun ya mungkin ada 1-2 kata yang salah translate. Oke? Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan kritik dan saran tolong tulis aja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.